Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang berada di tempat kediaman masing-masing, atau dimanapun saudara-saudara berada pada pagi hari ini. Kita kembali akan menghadap Tuhan, beribadah menyembah kepada Dia pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Kita tabiskan ibadah kita, bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari pihak Tuhan Khalik alam semesta, Tuhan yang setia di dalam memelihara kita selaku perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan salam sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah ini sampai pada kesudahannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama di hadapan Tuhan kita masing-masing mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, syukur kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami memasuki hari yang baru. Hari yang telah dikhususkan bagi kami untuk bersekutu, beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tetapi kami sadar bahwa kami yang datang di hadirat-Mu sekarang ini adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan. Ada dosa pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengampuninya, menguduskan kami pada pagi hari ini, agar kami layak untuk beribadah menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami dan menyampaikan permohonan pengampunan dosa ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah pengampunan dosa bagi saudara-saudara pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita sambut berita anugerah itu dengan nyanyian berikut ini.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita merespon pengakuan iman itu dengan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Kembali kami mau menggumuli firman-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca, mempelajari, dan merenungkannya. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Karuniakan hikmat, akal budi kepada kami, supaya firman-Mu boleh kami mengerti. Kami boleh merenungkannya dengan baik, dan seterusnya firman itu dapat kami jadikan sebagai bahan perenungan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, di tengah-tengah keseharian hidup kami, dalam pergaulan kami bersama-sama dengan semua orang di sekitar kami, dan seterusnya dalam kerangka kami menjalani hidup ini dengan segala perjuangan yang kami lakukan. Berkati kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai firman, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 13 September tahun 2020 terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Matius 7 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak ini, itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman itu. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita merespon sabda Tuhan dengan nyanyian berikut ini.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun beribadah, yang juga bersama-sama dengan kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Ada dua hal yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada kita pada pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan tadi. Hal yang pertama adalah hal yang berkenaan dengan aspek kehidupan sosial kita. Segi pergaulan hidup kita sehari-hari. Yang kedua adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, hidup yang sudah diselamatkan ini, dengan segala perjuangan hidup yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Aspek kehidupan sosial Tuhan Yesus berbicara, bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pada bahagian yang pertama ini, saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita semua bahwa kita adalah makhluk sosial, homo socios, makhluk yang bergaul, makhluk yang berteman, bahwa hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita adalah kehidupan bersama-sama dengan semua orang. Nah, sehubungan dengan itu, saudara-saudara, tentu bahwa kita semua punya harapan ideal bahwa alangkah baiknya, sungguh nikmatnya ketika kehidupan sosial kita berlangsung secara dinamis, interaktif, dan harmonis. Kita boleh menjalin persaudaraan, pertemanan, persahabatan dengan semua orang dan menikmatinya itu dalam harmonisasi yang kita inginkan. Hanya saja, saudara-saudara, sesuai dengan fakta, sesuai dengan pengalaman, adalah bahwa aspek kehidupan sosial kita, atau lebih tepat lagi, pergaulan hidup kita sehari-hari di mana kita hidup dan berada, melakukan interaksi sosial, tidak selalu berlangsung secara baik. Tidak selalu berada dalam kondisi hubungan sosial yang harmonis. Selalu ada konflik sosial, selalu ada pertikaian, selalu ada perkelahian, selalu ada sikap dan perbuatan saling menjahati satu dengan yang lain. Itu fakta, itu kenyataan yang terjadi dalam sepanjang perjalanan kehidupan manusia
dan juga perjalanan kehidupan kita yang masih hidup sampai sekarang ini. Karena itu ya saudara-saudara, penting artinya bagi kita untuk selalu mengelola dengan baik pergaulan sosial itu, kehidupan sosial kita. Penting artinya bagi kita untuk selalu berusaha dan berjuang bagaimana kita dengan penuh sikap yang bijaksana, arif bijaksana melakukan interaksi sosial di tengah-tengah kehidupan sosial kita, dan kita tetap menikmati kehidupan sosial itu, menikmati harmonisasi sosial itu dalam pergaulan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita satu hal yang paling mendasar bagi kita, bahwa semua orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia, haruslah kita lihat sebagai orang yang sama dengan diri kita sendiri. Kalau terhadap diri kita, kita berusaha melakukan sesuatu yang terbaik. Kita sayang kepada diri kita, kita memperhatikan diri kita berusaha menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk. Maka seharusnya juga hal yang kita lakukan terhadap diri kita itu juga kita lakukan terhadap orang lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ada kenyataan saudara-saudara dalam keseharian hidup kita, bahwa tidak sedikit orang atau banyak orang yang hanya mau dihormati oleh sesamanya, hanya mau disayangi, hanya mau dicintai, hanya mau diperhatikan, hanya mau dijaga perasaannya, hanya mau dilindungi privasinya, kehormatannya, nama baiknya, tetapi tidak pernah peka terhadap diri orang lain. Ini yang sering terjadi, dan seharusnya itu tidak boleh terjadi. Karena siapapun kita juga, kita semua menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, memikirkan yang terbaik bagi diri kita, melakukan yang terbaik bagi diri kita. Karena itu kita juga harus mau. Memang ada kenyataan saudara-saudara, bahwa ketika kita tampil dalam pergaulan sosial dengan cara kehidupan sosial yang sebaik-baiknya, tidak selalu ada jaminan bahwa orang lain akan melakukan hal yang baik kepada kita. Tetapi bagi kita orang percaya, mengkondisikan kehidupan sosial yang baik itu adalah panggilan bagi kita. Menciptakan suasana persaudaraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu adalah tugas panggilan gereja yang harus menjadi salah satu fokus perhatian gereja. Berjuang, berusaha bagaimana kita memposisikan diri kita di tengah-tengah kehidupan, apalagi dalam kehidupan sosial yang begitu sangat menjemuk dalam banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang kedua adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan segala perjuangan hidup yang kita lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita semua sadar, percaya, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita, hidup yang sudah diselamatkan ini, yang tengah kita jalani sekarang ini adalah hidup yang dikehendaki oleh Allah sebagai hidup yang keberkatan bagi kita semua. Hidup yang di dalamnya Tuhan menghendaki kita mengalami kondisi-kondisi kehidupan atau keadaan-keadaan hidup yang baik.
hidup yang keberkatan, hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan dedikasi, hidup yang sungguh-sungguh berkontribusi untuk memproteksi nilai-nilai kehidupan yang ideal, yaitu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk selalu kita tegakkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Semua orang menginginkan kehidupan yang baik, keadaan hidup yang baik, kondisi kehidupan yang baik, masa depan yang baik. Semua orang mau supaya hidupnya berarti. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita semua sadar bahwa untuk mencapai kebaikan-kebaikan hidup itu, untuk mewujudkan kehidupan damai sejahtera itu, kita harus melakukan perjuangan hidup. Kita harus bekerja, kita harus berupaya, kita harus berusaha, kita harus melakukan perjuangan hidup yang penuh dengan kesungguhan. Bagaimana kita menampilkan cara hidup kita yang baik dalam seluruh segi kehidupan kita. Nah, menempuh jalan hidup atau melakukan perjuangan hidup dengan cara hidup yang baik, saudara-saudara, memang harus kita akui penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Kita menjadi lelah, kita capek, kita harus bergumul berat, bahkan harus menanggung banyak kesusahan, banyak penderitaan. Itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menempatinya. Maksud Tuhan Yesus di sini, saudara-saudara, adalah bahwa kalau mau mencari keburukan hidup, tapi tentu tidak ada orang yang mau, bukan hal yang sulit. Tanpa diinginkan pun, ada banyak orang yang sudah terjebak, terperangkap dalam kondisi hidup yang buruk. Mereka menempuh jalan yang gampang, menggampangkan kehidupan ini, lalu mereka mengalami kebinasaan. Banyak orang yang menempuh jalan seperti itu. Ada orang yang mau cepat menjadi orang yang kaya, hartawan, punya harta benda, punya uang yang banyak. Karena itu mereka tidak segan-segan untuk menempuh jalan yang gampang, yang banyak dilakukan oleh orang lain, seperti misalnya melakukan korupsi, melakukan cara-cara berbisnis atau berekonomi yang curang. Cepat sekali orang sampai pada tujuan yang diinginkan, yang diyakininya sebagai kehidupan yang berhasil, sukses. Tetapi sesungguhnya jalan itu adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan sebaliknya, sangat sedikit sekali orang yang mau menempuh perjalanan hidup menuju kepada kesuksesan itu dengan cara berjuang, dengan cara bekerja keras, dengan cara berupaya secara mandiri, menguras pikiran, menguras tenaga, dan lain-lain sebagainya untuk mencapai kesuksesan. Tidak banyak orang yang seperti itu. Lebih banyak orang yang mencari hal-hal yang gampang, hal-hal yang mudah. Karena itu kita tidak heran sikap pikiran pragmatisme itu
hampir-hampir boleh dikatakan sudah menjadi sebuah hal yang dikulturkan oleh orang. Kalau berguna, kalau bermanfaat, kalau mempercepat kita menjadi orang hebat, orang kaya, lebih baik itu opsi pilihan hidup yang kita ambil. Daripada kita mau susah-susah lagi, berusaha lagi, lebih baik yang gampang-gampang saja. Nah, di sini Tuhan Yesus sesungguhnya mau melawan sikap manusia yang menggampangkan kehidupan ini. Kehidupan kita ini saudara, kehidupan yang bersumber dari Allah, sumber segala berkat. Hidup yang bernilai, hidup yang berarti. Karena itu kita harus berusaha memproteksinya, melindunginya, menjaganya. Nah, bagaimana kita memproteksinya? Bagaimana kita menjaganya? Tidak lain adalah melakukan perjuangan hidup atau menjalani hidup ini dengan segala perjuangan hidup yang kita lakukan, dengan menumpukan perjuangan hidup itu di atas kerangka dasar kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebenaran. Memang ada kesulitan. Orang yang mau menjadi sarjana harus bersusah payah di bangku pendidikan, harus berkorban. Orang yang mau menjadi pemimpin yang hebat harus belajar, harus berusaha untuk membekali diri, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kekristenan tidak mengajarkan hal yang digampangkan. Walaupun sebenarnya sesuatu yang gampang itu juga tidak selalu salah. Tetapi ajaran Tuhan Yesus bagi kita adalah hidup dan kehidupan ini adalah hidup dan kehidupan yang begitu sangat berharga, begitu sangat mahal. Tidak bisa dibarter dengan nilai-nilai apapun, tidak bisa disandingkan dengan nilai-nilai apapun. Karena itu, perjalanan kehidupan yang kita jalani saudara-saudara haruslah ditempuh menurut jalan yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita tempuh. Kita memikul salib kita, kita mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan penuh kesungguhan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada kesukaran. Inilah yang dimaksudkan jalan yang sempit. Jalan yang tidak gampang bagi kita untuk mencapai kondisi kehidupan yang baik. Tetapi Allah menghendaki supaya kita menempuh jalan itu. Karena memang seperti itulah garis jalan hidup yang sudah ditentukan oleh Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Ia harus bersedia menanggung segala konsekuensi logis dari kepengikutannya. Kalau kita berusaha, kita bekerja, walau capek, walau susah, walau bergumul, kita harus melakukannya. Walau tidak gampang untuk mengurus kehidupan anak-anak masa depan generasi muda kita, kita harus mau bersusah-susah untuk itu. Dan bukan sebaliknya, kita menjebak diri atau memerangkap diri kita dalam cara-cara hidup yang serba menggampangkan kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, selamat berjuang dan tempuhlah jalan hidup menuju kepada kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kembali kita menyatakan syukur, memberi persembahan kita diiringi dengan nyanyian berikut ini. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima
masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan kami dan memaknai kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dalam sepanjang perjalanan hidup yang kami lakukan, dengan segala perjuangan hidup yang juga kami lakukan. Tidak mudah bagi kami untuk mencapai kebaikan, untuk mencapai sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami harus berusaha, kami harus berjuang, kami harus menempuh dengan berkorban, tetapi kami harus mau melakukannya itu. Karena itulah jalan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Jalan hidup yang dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan, pada nilai-nilai yang agung dan mulia. Tuhan berkati firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pagi ini kami datang bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun. Tuhan berkati sukacita dan bahagia mereka masing-masing. Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Peliharakan dan gembalakan mereka masing-masing. Berkati mereka di tengah-tengah keseharian mereka, dalam perjuangan hidup mereka, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam segala usaha-usaha kehidupan. Karuniakan kekuatan, kesehatan, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun mereka harus berjuang secara terus-menerus dengan penuh susah payah, tetapi ketika itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan, Tuhan tolong supaya mereka tetap terus berjuang dengan penuh semangat menjalani kehidupan kekristenan ini dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami, generasi muda kami yang masih dalam pertumbuhan, yang sedang dalam penuntutan ilmu, sedang mencari pekerjaan di kota Makassar ini, di tempat-tempat lain, bahkan yang bekerja dan berusaha di perantauan sekalipun, dimanapun mereka berada. Tuhan peliharakan dan gembalakan kehidupan mereka masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat-Mu yang masih sedang bergumul dengan penyakit mereka masing-masing. Kekasih kami Bapak YB Pamuso, Bapak Roy Rustam, Ibu dan Bapak Rapang. Kekasih kami Ibu Yuni Mangin, Ibu Sarapang, Ibu Mardiasi John Pasaya, anak kekasih kami Arjen Roben, hamba-Mu Bapak Matius Sini, kekasih kami Bapak dan Ibu Tang Dilallo, Bapak M Tang Diongga, Mama Nesar, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Daniel Kana, Bapak Herdi, juga orang tua dari Bapak Angga, putri dari Bapak Lukas Sampe, kekasih kami Ibu Yuliana Lande, Bapak Yebe Lande. Tuhan berkati mereka semua. Karuniakan kekuatan, kesehatan. Karuniakan semangat hidup kepada mereka masing-masing. Biarlah di tengah-tengah pergumulan mereka dalam menghadapi penyakit mereka, Tuhan tetap diagungkan dan dipermuliakan, ya Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, khususnya persiapan kami dalam menghadapi pertemuan dengan Majelis Pekerja Sinode. Berkati rencana percakapan kami untuk mempersiapkan masa transisi peralihan tugas-tugas kemajelisan, tugas-tugas kepemimpinan di tengah-tengah jemaat di sini.
baik hamba-Mu pun bersama-sama dengan penatua dan diaken yang lain, pengurus-pengurus kategorial. Tuhan menolong kami dan memberkati, sehingga kami boleh mengambil keputusan bersama yang terbaik demi kelangsungan dan masa depan pembangunan jemaat Tuhan di sini. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah yang akan digelar pada tanggal 26 September. Berkati kedua calon mempelai rumpun keluarga. Tuhan lindungi kami semua dalam segala aktivitas kami. Tuhan karuniakan hikmat akal budi kepada kami supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan. Kami dijauhkan dari segala hal yang buruk. Tuhan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang telah memungkinkan kami semua mensyukuri nikmat Tuhan pada hari ini dalam bentuk persembahan. Tuhan berkati semuanya itu. Berkati pemberian kami, berkati tanda terima kasih kami, dan ajarlah kami ya Tuhan untuk tahu menghormati Tuhan, tahu bersyukur kepada Tuhan. Berkati gereja Protestan Indonesia Luhur, saudara-saudara kekasih kami, hamba-hamba Tuhan yang bekerja di berbagai tempat di jemaat-jemaat masing-masing. Mereka yang bekerja pada tataran klasis, tingkat sinodal, Tuhan berkati mereka semua. Bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan peliharakan dan gembalakan. Sejumlah agenda-agenda penting yang akan berlangsung dalam tahun ini. Persiapan sidang wilayah PGIW Sulselebara, di mana gereja Protestan Indonesia Luhur yang akan menjadi tuan dan nyonya rumah Tuhan persiapkan, sehingga segala sesuatu boleh berlangsung dengan baik. Di tanah air kami akan berlangsung pesta demokrasi, pilkada, pilwalkot yang akan berlangsung secara serentak di berbagai tempat dimanapun berada. Tuhan berkati semua pihak yang terkait, kondisikan keamanan yang baik, berkati semua pihak supaya mereka boleh bekerja secara profesional untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, yang di dalamnya akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang sungguh-sungguh pro rakyat, yang sungguh-sungguh berjuang untuk memikirkan masa depan daerah mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami sepekan mendatang, peliharakan dan gembalakan kami. Hadirkan shalom di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dan khususnya pada hari ini, hari Minggu, baik ketika kami tetap berada di rumah kami, ataupun ketika kami berada di tempat-tempat lain dalam menjalani masa beristirahat, Tuhan memberkati kami semua bersama-sama dengan semua orang yang kami cintai dan kasihi di sekitar kami. Sempurnakan doa syukur permohonan jemaat-Mu, harapan-harapan mereka. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur menaruh pengharapan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena
Kembalilah ke tengah-tengah kesesaran hidupmu. Jalanilah hidup ini dalam damai sejahtera Tuhan. Teruslah berjuang menjalani kehidupan ini pada jalan kebenaran. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita mengakhiri dengan nyanyian berikut ini.